heboh, Atta Halilintar akan ambil tindakan tegas dalam menyikapi tudingan miring yang dialamatkan haters kepada buah hatinya, Aminah Hana Nur Atta. Ya, tindakan tegas itu sepertinya memang dilakukan Atta agar kejadian tersebut tak terulang lagi. Terlebih kini, kondisi sang istri Aurel Hermansyah sedang dalam fase kehamilan anak keduanya. Lantas apa tindakan yang akan dilakukan Atta? Dan benarkah Atta tak gentar membawa sang haters ke pihak kepolisian jika masih ngeyel dan tidak mau meminta maaf? Sementara itu, sejak kehamilan anak keduanya, Atta memang menjadi sosok superhero bagi anak dan istri tercintanya. Ya, Atta pun tak pernah terlewat sedikit pun dan selalu sigap menemani Aurel dan Aminah jika terjadi hal apapun, termasuk diantaranya perihal komentar miring yang kini mulai datang menghampirinya. Lantas bagaimana cerita Atta terkait ngidamnya Aurel yang menurutnya berbeda dari orang kebanyakan? Dan benarkah pula Atta sempat bingung saat mendapati ngidam istri tercintanya itu yang membuatnya kesulitan untuk tidur dan melakukan aktivitas seperti biasanya? Di lain sisi, keinginan Atta untuk memiliki anak laki-laki dan anak kembar ternyata masih belum hilang dari pikirannya. Ya, meski akan segera dikaruniai anak kedua yang kabarnya akan berjenis kelamin perempuan, rupanya Atta pun masih menyimpan keinginan itu di dalam hatinya. Lantas benarkah masih ada banyak cara yang akan dilakukan Atta untuk mendapatkan bayi berjenis kelamin laki-laki dan juga anak kembar yang masih menjadi angan-angannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, ketegasan sosok Atta Halilintar sebagai kepala keluarga sepertinya memang masih dipandang sebelah mata bagi sebagian pihak, termasuk warganet di sosial media. Namun, ketegasan sosok Atta pun akhirnya dibuktikannya saat menghadapi serangan warganet di sosial media yang memberikan komentar miring bahkan sumpah serapah karena sudah menghina fisik maupun mental dari anak pertamanya itu. Tak pikir panjang, Atta pun langsung membagikan akun yang menghina anaknya itu di sosial media yang langsung saja menjadi bulan-bulanan warganet setelah diunggahnya. Ya, kekesalan Atta akibat ujaran kebencian yang dilontarkan oleh seorang wanita memang beralasan. Apalagi banyak kabar menyebutkan jika sang haters adalah seorang guru dan merupakan istri dari seorang anggota yang bekerja di salah satu instansi negara, sehingga menurut Atta sang pelaku pun enggan untuk menempuh jalur kekeluargaan. Namun, tak beberapa lama video itu akhirnya viral. Sang haters pun tiba-tiba mengunggah pernyataan maafnya. Dengan penuh isak air mata, sang haters pun meminta maaf kepada Atta, Aurel serta Aminah, bahkan juga kepada fans-fans mereka. Lantas, bagaimanakah sikap Atta terkait hal tersebut? Dan Kesatuan Bayangkari se-Indonesia, saya meminta maaf sedalam-dalamnya perbuatan saya ini. Buat sekolah SMP Negeri 2 yang beserta kepala sekolah dan teman-teman guru yang ikut terbawa-bawa dalam kasus saya ini, saya meminta maaf sedalam-dalamnya. Sebagai sekiranya tetap sehat, damai sejahtera. Buat fans-fans Atta Halilintar, Aminah, dan Aurel Hermansyah yang merasa tersakiti, salam sejahtera Pak Atta dan Bu Aurel beserta keluarga besar Atta Halilintar.
Saya bernama Emiris Mauli Tobing, berumur 35 tahun. Saya ingin meminta maaf dengan setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya. Saya menyesali atas perbuatan saya. Saya yang merugikan banyak pihak, terutama Bang Atta dan Aminah Hana Nur Hatta. Saya meminta maaf. Ya sayang, sehat-sehat Aminah, panjang umur, semakin pintar jadi anak soleha. Saya sama sekali tidak ada motif apapun. Saya berkomentar di dalam video Aminah iseng-iseng dan beranggap tidak berdampak apa-apa. Tapi saya ternyata telah membuat kesalahan besar. Kalau mereka mau maafin, cuman dia juga nggak mau minta maaf katanya ya, yang aku dengar dari lawyer. Tapi ya kita ini mau maafin karena dia punya 2 anak. Tapi kalau misalnya dia nggak ngerasa bersalah juga, terus masih sampai hari ini katanya masih nantangin, masih bilangin anak kebutuhan khusus lah, Down syndrome lah, apalah, bodoh lah, apa. Menurut saya itu kan ini ya nggak ini ya. Seorang anak yang punya masalah kebutuhan khusus aja nggak boleh kita hina gitu loh, nggak boleh kita katain loh, karena itu udah berkah dari Tuhan. Apalagi kalau anak itu nggak kenapa-kenapa, anak itu normal, anak itu sehat gitu loh. Jadi nggak akan ada orang yang rela anaknya dikata-katain. Tapi risiko sih Pak. Semua orang tua sedih, semua suami juga kalau istrinya lagi hamil, perasaannya lagi sensitif, ngebaca kayak gitu, apalagi sampai di DM-in, ya semua laki-laki pasti sedih lah. Nggak ada, walaupun kita anggap aja lah, nggak usah dipeduliin, nggak bisa kayak gitu juga ya. Tapi kan ini juga harus pelajaran buat semua orang, ini bukan buat kita aja. Semua bayi dimanapun, semua itu pemberian dari Tuhan. Jadi kita semua harus jaga juga diri kita, lisan kita, tangan kita. Apalagi ini bayi. Aku kalau dikatainnya masih aku sendiri aja, aku kadang-kadang juga udah nggak ini ya, maksudnya nggak terlalu respon. Tapi kalau anak sendiri itu kan martabat keluarga juga ada di sini. Sementara itu, setelah klarifikasi video permintaan maaf dari sang haters tersebar kemana-mana, Atta dan Aurel sebagai orang tua Aminah menegaskan bahwa mereka sudah memaafkan. Tetapi sebenarnya mereka pun tetap ingin ada efek jera bagi para pelaku seperti ini, karena bisa saja terulang lagi dan menjadi hal yang seolah gampang dilakukan dan langsung mendapatkan maaf. Ya kalau pelakunya udah ketemu juga sama keluarganya, suaminya udah ketemu juga sama lawyer kita. Sekarang kita tinggal nanti saudara. tapi ada rencana buat laporin nggak sih? Jangan dulu Pak. Dalam proses. Iya. Pokoknya kita akan menempuh jalan terbaik untuk Bentar Pak. menjaga Aminahnya. Dari kita ya, kan kita manusia juga pastinya saling memaafkan gitu. Tapi efek jerahnya tetap efeknya ada jerah itu gitu ya, supaya harus ada ya, karena kan supaya nggak terjadi lagi berikutnya kayak gini gitu kan. Jadi maafin, kita udah maafin. Kemarin kita juga malam sama istriku sebelum dinner juga udah sayang, kita kan harus saling memaafkan gitu ya. Tapi efek jerah itu harus ada supaya tidak terulang lagi sama bayi-bayi yang lain juga, bukan hanya bayi bukan kita sama ya. kita saja. Bayi se-Indonesia, bayi teman-teman lain, bayi banyak yang mengalami baby shaming ya sekarang. Kalau sakit hati mah pasti, karena sekarang orang Normal itu. Orang mana coba yang terima kalau misalnya anaknya yang alhamdulillah sama Allah dikasih yang luar biasa, anak yang baik, anak yang lucu, anak yang apa ya, menurut dari kita masya Allah, maksudnya Pemberian normal, terbaik lah gitu, dari terbaik, tapi dihina gitu ya. Baik kan, maksudnya kalau anak kan anak perempuan pasti kan kita jaga, kita rawat dengan baik. Kalau dikatain gitu kan pasti juga semua orang tua pasti marah. Udah ada permintaan maaf sih, udah ada. Memang semalam kita ada udah diumumkan. Baru hari ini sih kalau aku nerimanya udah ada video permintaan maafnya. Tapi gimana Sekarang ya? kita lagi cari gimana caranya supaya ada efek jerahnya itu. Iya, itu yang kita cari. Kalau misalnya kita tanya, maksudnya apa alasannya yang ngomong seperti itu, jawabannya hanya katanya ikut yang lain. Padahal kalau kita cari yang lain tuh nggak ada yang ngomong gitu. Jadi makanya
sebenarnya kemarin pas kita ada omongan tuh juga sebenarnya agak blunder gitu, jadi makanya lah kita makanya serahin aja sama lawyer kita yang lebih tahu jalurnya harus seperti apa gitu, karena kita kan mungkin kita berdua juga maksudnya Awam lah. awam maksudnya kurang mengerti hukum, jadi lebih baik kita tanya aja sama lawyer yang baiknya gimana supaya orang itu bisa jerak. Sementara itu, Atta selalu menjadi suami dan ayah sigap bagi anak dan istri tercintanya. Lantas bagaimana cerita Atta terkait ngidam yang dialami oleh Aurel? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa Saksikan Silet Award 1 dekade 2023 hanya di RCTI. Sementara itu, sejak kehamilan anak keduanya, Atta pun memang seakan menjadi sosok superhero bagi anak dan istri tercintanya. Ya, Atta tak pernah terlewat sedikit pun dan selalu sigap menemani Aurel dan juga Amina jika terjadi hal apapun. Termasuk diantaranya komentar miring yang kini mulai datang menghampiri keluarga kecilnya. Lantas, bagaimanakah cerita Atta terkait ngidamnya Aurel yang menurutnya berbeda dari orang kebanyakan? Dan benarkah pula Atta pun sempat bingung saat mendapati ngidam istri tercintanya itu yang membuatnya kesulitan untuk tidur dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Ya selalu harus dikasih support terus, dikasih semangat terus. Sekarang sih nggak terlalu, tapi namanya ibu hamil tuh nggak bisa kita prediksi kayak sebelum hamil. Kalau sebelum hamil mungkin kita biasa-biasa aja, walaupun nggak biasa ya itu. Tapi kalau misalnya lagi hamil tuh kan pasti emosinya, sensitifnya. Ya, kesigapan Atta dirasa wajar. Apalagi ia satu-satunya sosok terkuat di keluarga kecilnya itu. Bahkan, Atta seperti menjadi malaikat penjaga bagi putri kecilnya Amina yang diakuinya selalu ingin dekat dengannya di berbagai kesempatan. Lantas, bagaimanakah kebahagiaan Atta bisa dekat dan menjadi suami dan ayah siaga bagi istri dan anak-anaknya? Iya, karena mungkin karena anak cewek jadi kebapaan kalau deket banget sama bapak gitu ya. Kalau aku sih seneng-seneng aja gitu punya anak cewek yang kayak gitu. Jadi apalagi ntar punya dua ya, jadi akan ada dua yang nempel sama aku dan ya itu jadi semangat sendiri untuk hidup aku, untuk pekerjaan aku, untuk keluarga gitu. Di lain sisi, keinginan Atta untuk memiliki anak laki-laki dan kembar ternyata masih belum juga hilang dari pikirannya. Lantas benarkah masih ada banyak cara yang akan dilakukan Atta untuk mendapatkan bayi berjenis kelamin laki-laki dan anak kembar yang masih menjadi angan-angannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Nana Mirda. Jangan lupa saksikan Silet Award 1 dekade hanya di RCTI. Di lain sisi, keinginan Atta untuk memiliki anak laki-laki dan juga anak kembar ternyata masih belum hilang dari pikirannya. Ya, meski akan segera dikaruniai anak kedua yang kabarnya akan berjenis kelamin perempuan, rupanya Atta pun masih menyimpan keinginan itu di dalam hatinya. Lantas, benarkah masih ada banyak cara yang akan dilakukan Atta untuk mendapatkan bayi berjenis kelamin laki-laki dan juga anak kembar yang kini masih menjadi angan-angannya? Alhamdulillah cewek lagi dan ini jadi berkah buat kami karena dapat anak satu cewek aja
ngerasa berkah dan blessingnya luar biasa. Sekarang dikasih anaknya cewek lagi 2, itu jadi makin plus lah dari Tuhan keluarga kecil kami. Kalau anak kembar pengen, cuman kan sekarang kita lagi cari caranya, gimana caranya. Gitu. Kemarin udah ngobrol sama dokter juga, kata dokter ya bisa program. Cuman kalau sekarang kan udah hamil, udah keburu hamil, jadi yang mungkin nanti next. Iya itu memang dari dokternya kayak. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Menjadi 1 dekade adalah pencapaian luar biasa. Tidak mudah, karena segala aral datang bagai cerita para artis yang tak pernah usai. Saya benar-benar ketakutan, Pak. Bertabur bintang serta mengupas kisah selebritis secara tajam setajam silet. Karisma yang spektakuler menyatu dalam Silet Awards 2023.